bagus tuh Mbak Wit. Pertanyaan dari Pak Ustadz tadi belum kejawab. Menjaga kesetiaannya gitu dari godaan-godaan apapun itulah. Ada stigma, lelaki selalu identik dengan pengkhianat. Dia yang selalu berusaha mengkhianati rumah tangga. Padahal saya lihat sama aja. Ketika jasadnya masih ada, saya sempat bicara bahwa kamu harus tetap menjaga saya seperti kamu masih ada. Gitu. Jadi saya tidak, kadang-kadang suka kesel, saya bilang, lu nggak mau nikah lagi? Nggak ada topik lain ya, nanya kayak gitu. Malah saya kesel kadang orang nanya gitu. Jadi saya, yang penting kita jalani hidup aja terus gitu loh. Saya orang yang selalu mensyukuri apa nikmat yang Allah berikan ya. Jalani aja. Memang saya ketika ditinggal saya jujur saya mengurung diri. Tapi ada tawaran untuk main film, anak-anak lalu adiknya almarhum main. Gue juga nggak suka ngelihat lo kayak gini. Lo mesti main. Oke, saya mulai main. Dari situ akhirnya banyak tawaran. Jadi bukan saya mau melupakan, bukan. Tapi kita dengan kesibukan tentunya berbeda ya. Gitu loh. Iya ada distraktornya ya. Betul. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi buat saya ya sampai saat ini ya masih di sini saya masih almarhum terus. Gitu. Jadi agama menganjurkan nikah itu bukan sekedar menyatukan dua orang yang berkasih sayang, tapi satu, itu perintah agama. Nabi katakan, siapa yang sudah mampu lalu dia tidak mau menikah, falaisa minni, kamu bukan umatku. Coba, jadi menikah itu menegakkan sunnah. Begitu karena dia adalah sunnah dan ibadah, maka agama mengajarkan orang yang berhubungan badan itu adalah ibadah. Jadi kalau anak ditanya ibadah yang paling nikmat apa? Ya berhubungan badan. Ya ibadah. Nah sudah itu niat berikutnya. Niatkanlah bahwa berumah tangga itu bukan sekedar menyatukan itu, tapi melanjutkan risalah Islam. Maksudnya apa? Bayangkan kalau kita tidak punya keturunan. Siapa yang melanjutkan hadis? Siapa yang melanjutkan Al-Quran? Siapa yang melanjutkan fikih? Maka berumah tangga itu niatkan lillahi ta'ala. Kalau sudah niatnya lillahi ta'ala, maka CCTV-nya bukan kamera yang ada di rumah dan di kantor. Tapi CCTV-nya adalah malaikat, rakit dan atid. Dia, kalau dia mau berselingkuh, mau macam-macam. Ada malaikat, pengawasan malaikat. Tapi kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, dia tiba-tiba apa yang waktu pacaran romantis, waktu pacaran santun, begitu sudah menikah kelihatan semua aslinya. Kan waktu pacaran, hati-hati sayang. Mau tidur, jangan lupa ya. Itu waktu sebelum masih pacaran, sudah menikah semua kasar. Maka pada saat itu mulai kecewa. Tapi kalau dia niatnya lillahi ta'ala, sabarnya menjadi pahala. Ustadz, istriku tidak masak, saya yang masak setiap hari, saya ngurus anak saya. Kalau dia niatnya lillahi ta'ala, masaknya seorang lelaki mengambil pahalanya seorang istri. Mengurusnya seorang lelaki baik, mengambil pahala istrinya. Sehingga apa? Suaminya yang mendominasi, suaminya yang memborong semua pahala, istrinya tidak dapat apa-apa. Dan ingat Kinos, orang masuk surga itu bukan karena tidak punya dosa. Tapi orang masuk surga itu karena ketika ditimbang kebaikan dan keburukannya, ternyata kebaikannya jauh lebih besar daripada keburukannya. Maka untuk itu berpastabikul khairat, berlomba-lomba memperbanyak amal. Siapa yang mengajarkan pahala di rumah tangga, maka dia dapat pahala. Mbak Wit, ini Kino sama Pak Uji minta tips, trik supaya langgeng, saling mencintai, menyayangi, menghormati sepanjang hayat hidupnya nih sama pasangan, buat pemirsa juga di rumah. Silakan Mbak Wit. Saya nggak bisa bilang harus begini, harus begitu ya. Itu yang kami lakukan ya. Jadi kalau kalian lakukan itu ya insya Allah, saya nggak tahu ya. Masing-masing kan beda-beda ya dalam rumah tangga. Kadang-kadang ada rulesnya masing-masing. Tapi kalau yang saya lakukan adalah buanglah ego kita. Saling menghargai, saling dalam hidup tuh saling tuh penting sekali gitu loh. Buat saya loh gitu loh. Jadi hargailah pasangan Anda gitu. Apa yang kira-kira bisa kita petik ilmunya? Alhamdulillah, salah satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab berumah tangga itu adalah sebuah ibadah. Yang artinya tidak ada pekerjaan kebaikan dalam rumah tangga itu yang tidak dinilai sebagai pahala.
Ya. Nah, karena dia sebuah kebaikan dan pahala, tentu iblis dan setan berupaya menggagalkannya. Dengan cara apa? Kegagalannya dibisiki dengan perselingkuhan, kegagalannya dibisiki dengan ketidaksyukuran, kegagalannya dibisiki dengan kedengkian dan kecemburuan. Maka resepnya, percayalah bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Percaya itu. Rasulullah saja, Aisyah pernah difitnah, selingkuh. Bahkan Rasulullah pernah suatu ketika datang istri tua beliau, membawa kue diberikan kepada Aisyah. Aisyah bukannya menyampaikan kepada Rasulullah, tapi Aisyah justru menumpahkannya di depan Rasulullah dan di para sahabat. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi cuma berkata kepada para sahabatnya, kau lihat itu ibumu, cemburu. Bagaimana? Masalah ini ada, tapi Rasulullah menyikapinya dengan apa? Santai aja. Cemburu itu bagi seorang perempuan itu fitrahnya. Kalau ada perempuan tidak cemburu kepada suaminya, pasti ada kelainan. Maka menyikapinya, ya sudah, jangan ego yang naik, tapi bersabar. Itulah sebabnya Al-Quran menjelaskan, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu, Allah yang selesaikan masalah dalam rumah tanggamu. Sayang ketika kita punya masalah dalam rumah tangga, kita lebih sering curhat di Facebook, kita lebih sering curhat di medsos, daripada curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal curhat di medsos tidak ada yang memberikan solusi. Bahkan kepada saudara sekalipun. Jangan pikir saudaramu memberi solusi. Tidak. Ketika dia masuk dengki, maka dia berikan kamu solusi yang membuat dia juga hancur. Misal, saudara kita Allah takdirkan dia miskin, istrinya penghasut, istrinya jelek. Datanglah curhat kita. Ini enak betul adik saya hidupnya bagus. Maka masuk setan. Dibisikinya dia supaya dengki. Bagaimana supaya saudaranya juga hancur. Apa ada begitu? Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya sendiri. Maka ketika ada masalah dalam rumah tangga, solusinya adalah agama. Agama itu wujud konkretnya, sabar, perbaiki sholat. Allah yang akan selesaikan masalahmu. Dan begitu ada masalah dalam rumah tangga disikapi dengan sabar, masalah itu akan menggugurkan dosa-dosa. Begitu rumah tangga dapat kenikmatan, dapat bahagia, kemudian dapat rezeki yang berkecukupan, maka syukuri. Dan ketika kau pun bersyukur, itu akan menjadi amal. Luar biasa kita. Cobaan dalam rumah tangga kita bersabar menjadi penggugur dosa-dosa. Dapat kenikmatan dalam rumah tangga kita bersyukur, syukur itu menjadi pahala. Tinggal setel niatnya, bagaimana bisa bersabar, bagaimana mampu bersyukur. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.